Periode abad modern tahun 1800 sampai sekarang. Harun Nasution pada tahun 1985 membagi periodisasi menjadi 3 garis besar. Setiap periode memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, periode abad klasik pada tahun 650 hingga 1250 Masehi, menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. 2. Periode abad pertengahan 1250 hingga 1800 Masehi, menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. 3. Periode abad modern tahun 1800 hingga sekarang, menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan mengecualikan beberapa wilayah penduduknya mayoritas non-muslim. Menurut Muhaimin, pada tahun 2011 Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintah supaya manusia menggunakan banyak akal. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. 3. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan beristihad dan mengembangkan sains. 4. Ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai ke-18, laju keilmuan dari para ilmuwan semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan: yang pertama, ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. 2. Ulama pada periode ini hanya menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama pada zaman klasik. 3. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam dari zaman sebelumnya. Umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, sedangkan orang Eropa menikmati kemajuan yang pesat di bidang sains, ekonomi, politik, militer, dan lainnya. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai Islam. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik, yaitu tahun 650 hingga 1250. Negara Turki Utsmani yang dilulukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Dalam kondisi keterpurukan seperti itu, membuat para ulama sadar atas derita kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan dengan kemajuan di Eropa. Oleh karena itu, pada abad modern muncul para ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan memajukan umat Islam sehingga dunia Islam dapat mengejar kemajuan barat. Pemikiran para ulama yang muncul pada abad modern itu bukanlah doktrin mutlak seperti layaknya ayat-ayat dalam kitab suci. Di antara para ulama modern yang memiliki pengaruh dan gagasan tersebut akan diuraikan setelah saya. Selanjutnya ada Sayyid Ahmad Khan, lahir pada Delhi pada tahun 1817. Sayyid Ahmad Khan lahir memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Ia rajin membaca dan banyak memperluas pengetahuan dengan membaca buku sebagai bidang ilmu pengetahuan. Pemikiran Sayyid Ahmad Khan tentang pembaruan Islam. Pertama, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. Kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya ada Muhammad Iqbal. Ia belajar dari Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister. 2 tahun kemudian Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman, Iqbal mendapat gelar doktor dalam bidang tasawuf. Berbeda dengan filsuf, pemikirannya adalah: pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam karena pintu ijtihad tetap terbuka. 2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis, selalu bergerak. Ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan bekuan dan kebuntuan dalam berpikir. Keempat, hukum Islam tidak bersifat statis tetapi tidak dapat berkembang. Pembaru dari Mesir yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Beliau adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya.
Untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal orang di Eropa. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab, masjid, madrasah, dan jami Al-Azhar atau Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaan saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sangat sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan sekolah modern sendiri. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam. Yang kedua, ada Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahwi pada tahun 1801 sampai 1873 Masehi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahwi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahwi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga adalah syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Yang keenam adalah umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah. Maka ia lebih merasa aman, meninggalkan tanah tempat kelahirannya, dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya.
Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. 4. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam, pan-islamisme, harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Selanjutnya, Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Ketika kecil, Muhammad Abduh belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Ia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar. Di lembaga inilah Abduh untuk pertama kalinya bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang datang ke Mesir dalam perjalanannya ke Istanbul. Dalam pertemuan itu, Jamaluddin Al-Afghani mengajukan pertanyaan mengenai arti beberapa ayat Al-Quran. Kemudian Al-Afghani memberikan tafsirannya. Perjumpaan itu menorehkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Abduh. Ketika Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir lagi untuk menetap di tahun 1871, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang setia. Ia mulai belajar filsafat di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Di masa ini, ia telah mulai menulis karangan untuk harian Al-Ahram. Studi Abduh di Al-Azhar selesai pada tahun 1877 dengan mendapat gelar alim. Setelah itu, ia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, kemudian di Dar al-Ulum dan di rumahnya sendiri. Di antara sumber bahan ajarnya adalah buku akhlak karangan Ibn Miskawai, Mukaddimah karya Ibn Khaldun, dan sejarah kebudayaan Eropa karangan Guizot. Ketika buku tersebut diterjemahkan Al-Tahtawi ke dalam bahasa Arab di tahun 1857. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam sebagai berikut. 1. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. 2. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Kalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Syria. Di madrasah, ia diajarkan bahasa Arab, Turki, dan Prancis. Juga diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan modern. Meskipun Muhammad Rashid Ridha sudah belajar kepada guru-guru sebelumnya, dalam perjalanan pemikirannya ia banyak dipengaruhi juga oleh ide-ide Jamaluddin Al-Ghafani dan Muhammad Abduh. Melalui majalah Al-Urwah Al-Wusqa, ia berniat untuk menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istanbul. Tetapi niat itu terwujud. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Baruid, Muhammad Rashid Ridha mendapat kesempatan untuk berjumpa dan berdialog dengan murid Al-Afghani ini. Dialog ilmiah itu meninggalkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Rashid. Muhammad Rashid Ridha mulai menjalankan ide-ide
ide pembaruan ketika masih berada di Syria. Usaha-usaha itu mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani ketika masih berada di Syria. Ia merasa terikat dan tidak bebas. Akhirnya, ia masih berada di Syria. Ia merasa terikat dan tidak bebas. Akhirnya, ia berketepatan hati untuk pindah ke Mesir agar dapat dekat dengan Muhammad Abduh Muhammad Rashid Ridha tiba di Mesir pada bulan Januari pada tahun 1898. Beberapa bulan kemudian, Muhammad Rashid Ridha mulai menerbitkan majalah yang termasyhur berjudul Al-Manar. Tujuan dari majalah tersebut itu seperti pada Al-Urwah Al-Wisqa, yaitu mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi. Tujuan kedua majalah tersebut juga memurnikan tauhid umat Islam dari unsur-unsur ajaran yang bukan Islam. Beberapa ini pemikiran Rashid Ridha tentang pembaruan Islam, yaitu antara lain: yang pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Dua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis Jabariyah. Yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan karena adanya banyak unsur ajaran yang bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam. Kemudian pembaru dari Turki, yaitu ada Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dan dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintah, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat. Ia akhirnya berpendapat bahwa tiba waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaru yang telah lama dicita-citakannya. Berikut ini yaitu pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dan dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengkultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga pendidikan madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan Maktabi Ulum Adibiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Yang kelima, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Yang terakhir yaitu Namik Kemal. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Utsmani muda pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Perkumpulan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Pemikiran-pemikiran Namik Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi. Sastrawan ini banyak menggunakan istilah-istilah hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, pemerintahan konstitusional, dan istilah lain yang semakna. Ibrahim Sinasi juga menerbitkan surat kabar bernama Tasfir Efkar yang banyak berpengaruh dalam kebangkitan intelektual di kerajaan Utsmani pada abad ke-19. Namik Kemal dinilai memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari barat apa adanya, tetapi ia memodifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namik Kemal mengkritik ide-ide barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat timur. Namik Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya diantaranya. Pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Utsmani tidak beres. Yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Yang ketiga, pemerintah demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat atau kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah. Yang kelima, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. C. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia.
Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan MRSI dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, diantaranya 1. Syekh Muhammad Thohir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri organisasi Muhammadiyah 18 November 1912. 4. Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU tanggal 31 Januari 1926 Jombang, Jatim.